Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersama kami kembali. Semoga saudara-saudaraku yang sedang menyaksikan tayangan video kita kali ini selalu sehat sejahtera, dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala aktivitas kesehariannya. Saudaraku, unggas dari jenis burung puyuh yang diternakan saya sekarang ini dulunya adalah unggas jenis puyuh yang hidup di alam liar yang kita kenal demikian. Mereka hidup di semak-semak seperti ini yang merupakan rerumputan. Pakan dari puyuh-puyuh liar hutan adalah dari biji-bijian rerumputan seperti ini. Mereka berkembang biak dengan bertelur dan membuat sarangnya di antara semak-semak rerumputan seperti ini. Dahulu yang kita kenal demikian dari puyuh-puyuh petelur ini. Tetapi dengan rekayasa genetika maka terciptalah sampai saat sekarang ini jenis puyuh petelur yang diternakan dengan cara modern dan rekayasa genetika yang dibuat dengan campur tangan manusia. Ternak puyuh seperti yang diternakan seperti saat sekarang ini adalah hasil dari rekayasa genetika yang dibuat oleh manusia, campur tangan manusia maksudnya, sehingga puyuh-puyuh ini bisa bertelur dan berproduksi setiap hari selama kurun waktu 1,5 tahun atau 18 bulan. Sedangkan puyuh di alam liar yang kami dari awal tadi sebutkan, masa perkembangbiakannya adalah setelah mereka bertelur, mengerami, menetas dan memelihara anak-anak mereka sehingga berkembang biak di alam liar. Tetapi puyuh petelur yang diternakan ini mereka tidak mengenal mengerami telur mereka. Mereka hanya bertelur setiap hari dan tanpa pejantan sekalipun. Produktivitas dari telur mereka cukup banyak, saudaraku. Dengan kemajuan teknologi saat sekarang ini, peternakan puyuh sudah bisa diternakan dengan sistem modern seperti ini. Mereka dikembangbiakan dengan rekayasa genetik tadi, sehingga sistem peternakannya pun sudah menggunakan sistem peternakan yang modern. Dengan perkandangan yang seperti ini, maka setiap harinya puyuh-puyuh ini akan menghasilkan telur, dan pakan yang diberikan pun harus cukup bernutrisi tinggi, tidak seperti puyuh yang ada di alam liar seperti yang kami sebutkan tadi. Mereka makan dari biji-bijian. Nah, jika dalam sistem peternakan modern seperti ini, pakan yang diberikan sudah pula dikombinasi khusus untuk puyuh petelur dengan ramuan pakan pabrikan. Maka jumlah nutrisi yang diperoleh dari puyuh-puyuh petelur ini mencukupi bagi mereka untuk produktivitas telur-telurnya. Saudaraku, untuk beternak puyuh ini pun yang perlu kita perhatikan, sistem perkandangnya tidak memakan tempat seperti ini. Biosecurity atau sistem keamanan pencegahan penyakit itu adalah yang utama. Kebersihan kandang, sanitasi lingkungan seperti pembuangan kotoran, penggantian air minum dan kotorannya dibersihkan setiap 2 hari sekali untuk pencegahan penyakit atau biosecurity-nya.
Dengan di era modern seperti saat sekarang ini, peternakan modern yang seperti ini bisa diterapkan saudaraku. Tentunya pun permodalan cukup mendukung untuk wirausaha peternakan puyuh sistem modern ini seperti ini. Dan yang perlu diingat, proses produksi dari telur ini sangat cepat saudaraku, yaitu 35 hari atau 40 hari sudah berproduksi, dan produksi panen raya 2 bulan sudah panen raya, sampai nanti 18 bulan masa puyuh-puyuh ini bertelur sudah mulai agak berkurang persentasenya. Tetapi dengan harga yang jual cukup tinggi, tentunya keuntungan cuan yang didapat dari puyuh ini cukup menggiurkan saudaraku. Seperti saat sekarang ini harga jual satu butirnya kalau di hitungan rupiah itu adalah 330 rupiah per butirnya. Sedangkan untuk makan dan biaya produksinya tentunya kalkulasinya sudah saudaraku tengok-tengok dalam tayangan video kami yang lalu, itu di harga 300 rupiah, dan saat sekarang ini sudah mencapai harga 330 rupiah. Cukup menggiurkan dari bisnis peternakan puyuh ini saudaraku. Dengan perputaran modal yang kita alokasikan di peternakan puyuh kita ini, maka break even point kembali modal bisa diperoleh lebih cepat saudaraku. Dengan durasi panen raya 2 bulan sampai dengan balik modal, harga seperti saat sekarang ini bisa diasumsikan hanya memakan waktu 6-7 bulan modal sudah kembali. Maka peternakan puyuh ini bisa dibilang permodalan yang dikeluarkan balik modalnya sangat cepat saudaraku, sehingga proses keuntungannya pun bisa dibilang cepat pula. Sementara harga ini tergantung pada situasi dan kondisi di lapangan seperti hukum alam. Tentunya banyak stok harga turun, dan kekurangan stok harga akan naik, seperti itu hukum dagang. Itu walaupun bagaimanapun ini masih menguntungkan bagi kita dalam usaha budidaya peternakan puyuh petelur seperti ini. Dan yang perlu diingat, yang perlu dicatat, pencegahan penyakit ini mutlak memang diperlukan. Kenapa? Karena ini adalah menyangkut nyawa, sehingga apabila kita lengah dalam pencegahan, ini akan berakibat fatal saudaraku. Akan terkena wabah, penyakit, dan puyuh-puyuh kita akan mati, sehingga kita akan mengalami kerugian yang sangat besar. Pencegahannya bagaimana? Sekilas lintas sudah kami jelaskan sistem biosecurity-nya, bagaimana kebersihan kandang, tata letak kandang, sirkulasi udara, sanitasi, pembuangan kotoran, dan sebagainya. Seperti itu adalah merupakan biosecurity atau pencegahan terhadap penyakit. Bisa juga kita memvaksinasi puyuh-puyuh ini supaya terhindar dari wabah flu burung. Peternakan yang kita jalankan tentunya diharapkan keuntungan dan cuannya. Sampai di sini dulu tayangan video kita kali ini. Semoga ada manfaatnya buat saudaraku, dan saudaraku tetap dalam keadaan sehat sejahtera, bahagia bersama keluarganya di rumahnya masing-masing. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.